Perkenalkan, nama saya Cantika Nurbaiti dari kelas MJ501 dengan NIM 250201021117. Saya akan menjelaskan tentang analisis akuntansi biaya dengan studi kasus Cyberkopi. Cyberkopi adalah kedai kopi yang sedang mengalami penurunan laba. Pemiliknya ingin memperbaiki kinerja usaha di tahun 2026. Data per bulan menunjukkan harga jual per cup Rp30.000, biaya variabel Rp12.000 per cup, biaya tetap Rp45 juta, dan penjualan Rp3.000 per cup. Tersedia dua pilihan strategi, yaitu efisiensi biaya dan ekspansi usaha. Pertama, saya hitung margin kontribusi. Margin kontribusi per unit diperoleh dari harga jual dikurangi biaya variabel. Hasilnya adalah Rp18.000 per cup. Artinya setiap satu cup yang dijual menyumbang Rp18.000 untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Rasio margin kontribusinya 60%. Berarti 60% dari penjualan digunakan untuk menutup biaya tetap dan laba. Selanjutnya, saya hitung titik impas atau break-even point yang rumusnya biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Hasilnya 2.500 cup dalam rupiah setara dengan 75 juta. Artinya, minimal Cyberkopi harus menjual 2.500 cup per bulannya agar tidak rugi dan tidak untung. Sekarang kita lihat kondisi laba saat ini. Total penjualan adalah Rp90 juta. Total biaya variabel Rp36 juta. Margin kontribusi total menjadi Rp54 juta. Setelah dikurangi biaya tetap Rp45 juta, laba operasinya Rp9 juta. Jadi saat ini usaha masih untung, tetapi marginnya tidak terlalu besar. Pada opsi A, strategi yang dipilih adalah efisiensi. Biaya tetap turun 5 juta menjadi 40 juta. Tetapi biaya variabel naik menjadi 14.000 karena bahan baku organik. Margin kontribusi per unit turun menjadi 16.000. Break even point tetap di 2.500 cup karena perubahan biaya tetap dan margin kontribusi saling mengimbangi. Jika menggunakan opsi A, total biaya variabel menjadi 42 juta. Margin kontribusi total menjadi 48 juta. Setelah dikurangi biaya tetap 40 juta. Laba menjadi Rp8 juta. Jadi laba justru sedikit lebih rendah dibanding kondisi sekarang. Pada opsi B, strategi yang diambil adalah ekspansi. Biaya tetap naik 15 juta menjadi 60 juta karena renovasi dan live musik. Namun penjualan diperkirakan naik 40% menjadi 4.200 cup. Margin kontribusi per unit tetap 18.000 karena biaya variabel tidak berubah. Dengan volume 4.200 cup, penjualan menjadi 126 juta, biaya variabel 50,4 juta, margin kontribusi total 75,6 juta, setelah dikurangi biaya tetap 60 juta. Laba menjadi 15,6 juta rupiah. Ini adalah laba paling tinggi di antara semua skenario. Jika dibandingkan, laba kondisi saat ini 9 juta, opsi A 8 juta, dan opsi B 15,6 juta. Terlihat jelas bahwa opsi B memberikan hasil paling besar. Berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, strategi terbaik adalah opsi B, yaitu ekspansi. Walaupun biaya tetap naik, peningkatan volume penjualan memberikan dampak laba yang jauh lebih tinggi. Selain itu, renovasi dan live musik bisa menjadi daya tarik pelanggan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, analisis margin kontribusi dan break-even point sangat membantu dalam pengambilan keputusan manajerial. Dari dua pilihan strategi, opsi ekspansi memberikan proyeksi laba paling optimal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.